Halo semuanya, saya Fitri Perdana, pengampu dosen mata kuliah layanan referensi. Kali ini saya akan membahas mengenai profesi informasi dalam layanan referensi. Di materi ini akan ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua kualifikasi pustakawan referensi, dan yang ketiga adalah keterampilan pustakawan referensi di masa depan. Kita awali dengan mengenal apa itu kompetensi. Pada dasarnya, menurut Badan Sertifikasi Profesi tahun 2014, kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kemudian ada beberapa definisi juga berkaitan dengan kompetensi. Jadi kompetensi ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika kita ketahui, kompetensi ini sebetulnya ada beberapa bagian. Ada kompetensi secara profesional maupun kompetensi personal. Kalau kita lihat dalam hal ini, kualifikasi pustakawan referensi menurut Huygens itu ternyata seorang pustakawan referensi harus memiliki pengetahuan umum yang luas. Mengapa? Karena layanan referensi ini berawal dari pertanyaan pemustaka. Jadi, bagaimanapun juga seorang pustakawan akan berinteraksi dengan pemustakanya. Untuk itu, ketika pemustaka mencari informasi berkaitan dengan banyak hal, maka seorang pustakawan referensi perlu memiliki pengetahuan umum yang luas. Kemudian, kualifikasi pustakawan referensi lainnya adalah mengetahui pengetahuan yang memadai mengenai reference tool. Jadi dalam hal ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menelusur informasi. Alat telusur informasi itu seperti yang kita ketahui beragam, ada abstrak, katalog, bibliografi, dan sebagainya. Seorang pustakawan reference perlu mengetahui alat telusur ini untuk memudahkan pencarian informasi. Yang ketiga, kualifikasi lainnya adalah mampu berpikir analitis. Jadi dalam hal ini, pustakawan referensi harus mampu menganalisis dari berbagai macam aspek, tidak cepat buntu ketika menghadapi berbagai macam persoalan ataupun permasalahan. Yang keempat, yaitu mempunyai kemampuan untuk memberikan kemudahan. Dalam hal ini, seorang pustakawan referensi perlu mempunyai jiwa helpful, karena bagaimanapun juga kita perlu membantu menjadi guide yang baik dalam penelusuran informasi. Kemudian yang kelima, seorang pustakawan referensi juga perlu mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jelas karena ini layanan langsung, ada interaksi bersama pemustaka, maka seorang pustakawan referensi perlu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Karena dalam tahapan layanan referensi juga kita mengenal ada wawancara interview atau interview reference, dan ini membutuhkan skill komunikasi yang baik. Berkomunikasi itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan, dan pesan ini komunikasi yang harus kita miliki adalah komunikasi verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi pustakawan referen, yaitu mempunyai kemampuan untuk menentukan pada tahap mana harus menghentikan penelusuran dan memberikan jalan pemecahan untuk merujuk ke informasi yang lain. Jadi di sini seorang pustakawan reference harus punya sense di mana kapan kita harus melanjutkan atau kita berhenti dan merujuk kepada pemecahan sumber informasi lain. Di sini juga akan kita bahas mengenai keterampilan yang dibutuhkan oleh pustakawan di masa depan.
Secara teori, ada beberapa pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh pustakawan di masa depan. Yang pertama itu adalah subject expertise. Kalau tadi secara kompetensi, seorang pustakawan reference itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan umum. Nah, di masa depan, seorang pustakawan referensi itu harus mengetahui atau menguasai subjek tertentu. Kalau misalkan umum berarti kan itu banyak tapi biasanya porsinya sedikit-sedikit. Jadi seorang pustakawan itu banyak tahu biasanya, tapi hanya sedikit-sedikit permukaannya saja. Nah, di masa depan ini seorang pustakawan referensi ini harus memiliki subject expertise. Jadi bagaimana menguasai subjek tertentu secara mendalam, ya. Kemudian selain itu keterampilan dibutuhkan juga adalah people skill, yaitu mengetahui siapa pemustaka kita. Jadi keterampilan ini juga penting untuk dimiliki oleh pustakawan reference. Karena dengan kita mengetahui karakteristik pemustaka kita, latar belakang dan sebagainya, kita bisa menyesuaikan dengan berbagai macam hal. Jadi kita penting sekali untuk mengenal siapa sih pemustaka kita atau people skill ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah communication skill. Ini sudah dibahas di awal. Ini juga merupakan faktor penting keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pustakawan. Jadi komunikasi ini tidak hanya verbal, tapi komunikasi yang bersifat non-verbal. Gestur, kemudian juga bagaimana kita ramah, senyum, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu faktor pendukung ketika kita melaksanakan peran kita sebagai pustakawan reference. Kemudian yang keempat, keterampilan lainnya adalah teknikal atau IT. Karena sekarang sudah eranya teknologi, maka seorang pustakawan referensi juga penting untuk memiliki keterampilan pengaplikasian teknologi. Jadi disesuaikan dengan keadaan, zaman, teknologi, dan adaptif terhadap hal-hal yang bersifat teknologi. Kemudian keterampilan lainnya yang perlu dimiliki adalah presentation and teaching skill. Di sini ya pustakawan referensi penting sekali untuk memiliki keterampilan ini, di mana seorang pustakawan referensi bisa mendidik penggunanya atau pemustaka supaya bisa menelusur sendiri. Ini juga penting dimiliki oleh seorang pustakawan reference agar ya, pemustaka mandiri. Ya, kita bisa mendidik mereka supaya terbiasa untuk menelusur secara mandiri. Kemudian keterampilan lainnya adalah evaluating, bagaimana kita juga pandai untuk mengevaluasi berbagai macam hal. Ya. Teamwork juga ini menjadi sesuatu yang penting kita miliki, bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan sebagainya. Kemudian flexibility, ya ini juga merupakan sesuatu yang harus dimiliki. Dengan fleksibel biasanya kita mudah beradaptasi dan lain-lain. Dan juga yang terakhir adalah visioner. Jadi seorang pustakawan referensi diharapkan mempunyai pandangan ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.